Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan ya kalian semua, ayah bunda, bapak ibu guru selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya. Anak-anakku, walaupun hari ini kalian harus PJJ lagi ya, tapi bukan berarti kalian harus patah semangat belajarnya ya. Nah, harus banyak-banyak berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun yang sekarang sedang sakit atau kena musibah, mudah-mudahan diberi kesembuhan secepatnya ya. Kemudian juga selalu diberikan keselamatan ya. Anak-anakku, jangan lupa selalu beribadah ya. Kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penyakit corona ini segera berlaru dari dunia ini sehingga kita bisa belajar seperti biasa di sekolah ya. Jangan lupa ya selalu berdoa ya. Agar kita berkumpul lagi belajar di sekolah sebagaimana biasa ya. Karena kalian kemarin sudah belajar PTM ya, walaupun masih bergantian tapi itu sudah apa namanya? Sudah mempertemukan kalian dengan teman-teman, kalian mungkin kangen ya dengan Bapak Ibu guru ya. Tapi hari ini kalian harus PJJ lagi ya. Insya Allah di balik semua kejadian Allah memberikan hikmah yang insya Allah kita lebih pandai lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya, berdoa sebelum belajar. Yuk sama-sama ya, ikutin Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar poin B, yaitu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Apa saja itu ibu ingatkan lagi? Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Kemudian tadarus Al-Quran. Kemudian memperbanyak sedekah ya. Sebenarnya banyak ya selain itu. Nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang manfaat puasa Ramadan ya. Manfaat puasa Ramadan. Menjalankan ibadah puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Nah, di balik kewajiban tersebut terdapat berbagai manfaat terkait kedekatan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mari kita sama-sama meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Nah, manfaat orang yang berpuasa terutama pada bulan Ramadan itu sangat banyak sekali ya. Nah, tapi pada hari ini atau pada materi ini kita akan menjelaskan tentang manfaat puasa di bulan Ramadan itu terdapat 4 ya, padahal banyak ya selain 5 ya. Kita akan bahas 5 padahal banyak ya. Nah, ini salah satunya ya. Yang pertama yaitu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah atau meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Puasa Ramadan selama 29 atau hingga 30 hari sejatinya adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena di balik kewajiban mengerjakan ibadah puasa ini, Allah memberikan keringanan-keringanan bagi mereka yang tidak sanggup menjalankannya. Entah karena sakit atau dalam perjalanan ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya atau bilangan hari berpuasa Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur ya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Jadi ibadah puasa dan ibadah lainnya juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Kita sudah diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan rezeki, diberikan kenikmatan dunia ya, rezeki yang berlimpah. Nah, makanya kita harus berpuasa. Nah, ini adalah manfaatnya salah satunya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Dengan kalian berpuasa berarti kalian mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Banyak ya, seandainya nikmat itu kita hitung, tidak akan bisa kita menghitungnya karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk berpuasa, maka laksanakanlah puasa. Karena itu adalah salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih kejujuran ya. Melatih kejujuran di mana di saat berpuasa kita sudah menahan lapar, dahaga, haus ya. Nah, mampu untuk tidak makan dan minum sekalipun atau meskipun tidak ada yang melihat. Nah, karena kenapa? Karena kalian atau kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Maha melihat ya. Misalkan kalian berpuasa, seandainya pun kalian makan minum di ruangan yang tertutup, kan tidak ada yang melihat kan? Misalkan ayah bundanya tidak melihat ya, atau bapak ibu guru ketika kalian di sekolah itu tidak melihat ya. Tetapi karena kalian itu punya sikap jujur ya, kalian akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Apapun yang kalian lakukan, kalian yakin bahwa Allah Maha melihat. Dengan seperti itu, dengan kalian memiliki keyakinan bahwa Allah itu Maha melihat, dengan iman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kamu akan selalu terjaga ya. Begitu juga dengan kejujuran kamu. Kamu mau berkata jelek, mau melakukan sesuatu yang jelek, mau berpuasa atau tidak, tapi kalau kalian yakin bahwa Allah Maha melihat, maka kalian selalu menjaga perilaku kalian dimanapun kalian berada ya. Atau kejujuran kalian selalu terjaga ya. Itu ya. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang ya. Dengan berpuasa, nah kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Nah, ketika kalian berpuasa, kalian merasakan lapar selapar-laparnya, haus sehaus-hausnya. Dengan rasa lapar dan haus itu, dengan penderitaan yang kalian rasakan, maka kalian juga dapat merasakan penderitaan orang lain dalam artian kamu mempunyai kepekaan yang lebih ya. Karena kalian sudah menjalankan ibadah puasa. Karena banyak di antara kita semua ya merasakan kehausan, kelaparan ya.
Di sekitar kita banyak yang masih miskin ya, banyak fakir miskin, yang makan pun mereka sulit ya, untuk membeli bahan pokok itu sulit. Jadi ada masih banyak di antara kita yang makannya cuman sehari satu kali, bukan diet ya, tapi memang mereka sulit atau miskin ya, susah untuk mencari makan saja ya. Oleh karena itu dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan yang mereka rasakan ya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita sesama manusia harus saling mengasihi dan menyayangi dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Karena agar mereka juga merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Oleh karena itu, kalau kita diberikan Allah rezeki yang lebih, maka sebaiknya kita harus berbagi ya. Nah, itulah bentuk penanaman rasa kasih sayang terhadap kita ya. Makanya banyak orang terutama pada bulan Ramadan ya, ketika kita bersedekah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Maka dari itu banyak, bukan cuma dari kita semua, kalangan artis ya kalau di TV mendadak banyak bersedekah ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan mereka berbondong-bondong mengejar pahala, menuai pahala, ya, memanen pahala. Karena pada bulan Ramadan itu segala amal perbuatan kita, perbuatan baik kita Allah lipat gandakan ya. Itu. Yang ketiga, yang keempat yaitu puasa Ramadan dapat membuat kita menjadi sehat secara jasmani dan rohani ya. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Loh, kenapa Bu orang puasa itu lapar, haus kok bisa sehat? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bersabda ya, puasalah kamu supaya sehat. Jadi tidak mungkin Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa kalau itu akan membuat hambanya itu menderita, makhluknya itu menderita ya. Tidak akan. Eh, Ternyata di balik kita perintah Allah untuk berpuasa itu akan menyehatkan secara jasmani dan rohani ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita dengar bahwa eh, s- benar-benar puasa pada bulan Ramadan itu membuat kita itu sehat ya. Ketika punya penyakit darah tinggi, nah ketika di bawah puasa dia akan normal ya, tekanan darahnya, kemudian seperti asam urat juga ya. Banyak lagi ya sudah diteliti oleh apa namanya? Oleh ahli-ahli kesehatan ya, kalau memang puasa itu akan membuat kita menjadi sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat karena makanan juga selalu terjaga ya. Kemudian rohaninya kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nomor 5, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sikap sabar adalah sikap utama untuk meraih kesuksesan. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar ya. Tidak mungkin orang sukses itu mendapatkannya cuma-cuma. Tidak mungkin, tetapi perlu perjuangan ya, yaitu dengan belajar. Ketika kita belajar harus sabar ya. Nah, contoh yang selanjutnya contohnya ingin sukses bermain bola ya kamu harus sabar, harus terus berlatih ya. Siang atau sore berlatih, terus besoknya berlatih, berlatih terus berlatih agar kalian bisa sukses bermain bola. Tidak mungkin main bola langsung latihan satu kali, kalian langsung sukses. Itu tidak ada ceritanya ya. Nah, kalau kalian ingin sukses bermain bola, contohnya ini, kalian harus sering-sering berlatih dan sabar ya. Kemudian juga kalau kalian ingin sukses masuk surga,
Ya, kalian juga harus sabar mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktunya tidak boleh tinggal. Kalaupun misalkan kalian ngantuk sekali waktu subuh karena kalian mau masuk surga, maka kalian harus segera bangun, harus sabar ya. Salat subuh pada walaupun mata kalian masih ngantuk ya. Itu untuk meraih kesuksesan, meraih surga harus sabar ya. Jadi bagi yang ingin sukses di dunia maupun di akhirat, satu kuncinya yaitu sabar ya. Ibu, kedua orang tua kalian, kemudian kalian semua juga semua pasti ingin masuk surga atau ingin sukses dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kuncinya yaitu harus sabar ya. Jadi sikap kalian apa? Insya Allah dengan gini, dengan sudah kalian mengetahui semua ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus selalu jujur dan sabar. Insya Allah ya. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang kalian harus menanamkan sikap bersyukur kamu kepada Allah dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Kemudian juga harus selalu bersikap jujur dan sabar ya. Ya, ini anak-anak, insya Allah kalian sudah mengerti semua ya. Ya, nah hari ini karena sudah Ibu jelaskan semua dari awal sampai akhir. Nah, hari ini kalian mengerjakan latihan B ya. Nah, latihan B yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas 1 sampai 10 ya. Semua jawabannya ada di bukunya ya. Jadi kalian bisa ulangi membaca ya. Di sini sebutkan arti kutiba, ada itu di atas ya. Kemudian orang yang berpuasa akan meraih takwa. Nah, apa itu takwa? Dijelaskan ya, ada di atas. Nah, ya, boleh kalian membaca bukunya atau juga jawabannya bisa dilihat, bisa buka Google, tidak apa-apa ya, karena kalian ini berlatih ya. Nah, setelah itu jawaban kalian silahkan difoto ya. Tentu saja dengan soalnya ya. Kemudian difoto dan dikirimkan lewat ibu ya, WA ibu ya. Sekian dari Ibu pelajaran untuk hari ini ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi dan teratur, istirahat yang cukup ya. Jika keluar rumah harus tetap menggunakan masker dan sering-seringlah cuci tangan ya. Sekian dari Ibu, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.